Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriya Naimatus Sadia, dosen program studi agribisnis hortikultura Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Video ini dibuat untuk melengkapi syarat dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, video yang kami tampilkan adalah mata kuliah inti pada program studi agribisnis hortikultura, yaitu kelayakan usaha agribisnis. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 1 SKS teori, dan 2 SKS praktik. Mata kuliah ini disampaikan dengan tatap muka dan mengacu pada metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Dalam pembelajaran berlangsung selama 16 kali pertemuan. Nah, untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, seluruh pembelajaran seperti dokumen pembelajaran seperti RPS, materi perkuliahan, penugasan, dapat diakses mahasiswa secara daring melalui learning management system yang kami gunakan, yaitu ada di https://siato.pertanianpolbangtan.yoman.ac.id. Deskripsi mata kuliah dari kelayakan usaha ini yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa tentang bagaimana merancang, menjalankan, dan mengevaluasi sebuah usaha melalui dari memahami studi kelayakan usaha, tujuan dilakukan studi kelayakan, tahap studi kelayakan, aspek-aspek studi kelayakan seperti aspek pasar, kemudian aspek ekonomi, aspek teknis, aspek operasi, dan aspek manajemen, serta aspek lingkungan dan sosial, serta pemanfaatan IT dalam melakukan berbagai kegiatan dalam studi kelayakan. Nah, kemampuan yang kami ukur pada mahasiswa diharapkan dapat mencapai CPL yang diharapkan seperti yang pertama ada sikap, yaitu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian ada juga pengetahuan terkait dengan menguasai konsep dan teoritis tentang manajemen agribisnis, manajemen SDM, manajemen keuangan, dan manajemen pemasaran dalam usaha agribisnis hortikultura. Ada juga keterampilan umum yang kami harapkan meliputi mahasiswa mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada kegiatan pengelolaan usaha agribisnis hortikultura biofarmaka. Keterampilan khusus yang kami harapkan mahasiswa dapat mencapainya yaitu mampu melakukan pengelolaan usaha agribisnis hortikultura biofarmaka dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen pemasaran untuk menghasilkan produk yang efektif dan efisien. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah yang kami harapkan, yang pertama, mampu menjelaskan pengertian kelayakan usaha serta aspek-aspek studi kelayakan atau studi kelayakan usaha atau studi kelayakan bisnis. Yang kedua, kemampuan terhadap kegiatan analisis kelayakan usaha berdasarkan aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen, hukum, aspek teknis, serta aspek lingkungan. Yang ketiga, yaitu mampu mengidentifikasi dan menghitung manfaat dan biaya. Yang keempat, mahasiswa memahami dan mampu menganalisis time value of money. Yang kelima, mahasiswa mampu menilai tingkat kelayakan suatu usulan kelayakan usaha dengan berbagai metode yang ada. Yang keenam, mampu melakukan analisis sensitivitas dan analisis nilai pengganti. Serta yang terakhir, mampu membuat laporan kelayakan usaha pertanian. Selanjutnya, metode pembelajaran yang kami gunakan, yang pertama adalah ceramah partisipatif, yang kedua ada diskusi terstruktur, kemudian yang ketiga ada studi kasus kontekstual, yang keempat latihan analitik dan simulasi, yang kelima penugasan proyek kolaboratif, yang keenam presentasi dan umpan balik, serta yang ketujuh pendayagunaan LMS yang dipunyai oleh Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang.
Adapun materi-materi pembelajarannya, yang pertama yaitu pengantaran studi kelayakan usaha, yang kedua analisis aspek-aspek usaha, yang ketiga analisis keuangan dasar, yang keempat konsep time value of money, yang kelima penilaian investasi, yang keenam analisis nilai pengganti dan sensitivitas, serta yang ketujuh penyusunan laporan kelayakan usaha. Di dalam mata kuliah kami menggunakan sistem penilaian berupa dibagi menjadi dua, penilaian berdasarkan teori dan penilaian berdasarkan praktek. Untuk penilaian berdasarkan teori, kami menggunakan komponen evaluasi sebagai berikut. Yang pertama ada aktivitas partisipatif sebesar 5%, yaitu berisi keaktifan mahasiswa ketika kuliah teori. Kemudian ada penugasan berupa 15% dari tugas lainnya sebagai pendukung praktikum, pengamatan data, dan pengerjaan sesuai dengan instruksi dari praktikum. Kemudian poin 4 ada kuis 10%, yaitu bisa berupa pretest maupun post-test pada teori. Yang kelima ada UTS 30%, dan yang terakhir penilaian pada teori yaitu ujian akhir semester mempunyai bobot sebesar 40%. Pada nilai praktik kami bagi juga menjadi 4 proporsi. Yang pertama, komponen evaluasi pertama adalah aktivitas partisipatif 20% yang berupa keaktifan mahasiswa ketika praktikum. Yang kedua, hasil proyek yaitu 50% berupa produk praktikum atau laporan dari mahasiswa yang terjun langsung ke dunia industri dan dunia usaha untuk melihat dan menilai bagaimana kelayakan dari masing-masing industri dan usaha yang mereka amati berdasarkan kelompok. Yang ketiga, ada komponen evaluasi berupa tugas, kami bobotkan sebesar 10%, yaitu kita melihat tugas lain pendukung lainnya pada praktikum. Kemudian 20%-nya kami ambilkan dari pretest dan post-test saat praktikum, sehingga pada praktikum kami tidak menyelenggarakan UAS maupun UTS. Referensi yang kami gunakan ada beberapa seperti artikel ilmiah dan juga buku. Ada beberapa artikel ilmiah yang salah satunya saya sendiri sebagai penulisnya, yaitu ada 2. Yang pertama tentang dampak pandemi COVID terhadap pertumbuhan ekonomi dan perdagangan komoditas pertanian di Indonesia. Yang ini nanti akan digunakan dalam penilaian aspek lingkungan dan ekonomi. Kemudian pada artikel yang kedua, artikel jurnal yang kedua yaitu ada dengan judul analisis efektivitas iklan melalui media sosial. Ini kami gunakan untuk menunjang mata kuliah di bidang aspek pemasaran. Selanjutnya ada beberapa buku yang kami gunakan seperti dari bukunya Aldi Rohmat Purnomo, kemudian Hercipto, kemudian ada Kotler, ada R. Hermawan, ada Suryana, dan juga Yuniarta dan Kasmir. Total referensi yang kami gunakan ada 9 dalam mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian selanjutnya bisa dilihat untuk kegiatan belajar mengajar kami di dalam kelas dalam mata kuliah kelayakan usaha agribisnis pada teori. Silakan untuk dilihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sudah makan semua? Alhamdulillah. Jangan ngantuk ya. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Siap gerak untuk mulai perkuliahan. Doa mulai. Cukup. Oke, sebelum kita lanjut ya, silakan dicek dulu siatonya. Untuk absen sudah saya buka di siato ya, di absen dulu. Kemudian untuk perkuliahan hari ini, materi dan penugasan juga sudah saya upload di siato, nanti dicek ya. Oke, bisa kita lanjut.
Nah, untuk sebelum mulai perkuliahan hari ini, saya akan mereview dulu ya terkait dengan pertemuan yang kemarin. Apakah sudah lupa atau masih ingat? Kira-kira masih lupa apa sudah ingat? Sudah ingat, tapi siap biasanya ya. Coba ada yang ingat kira-kira bedanya biaya variabel dan biaya tetap, bedanya apa? Ya, Mbak Rista, apa Mbak Rista? Kalau biaya variabel itu biaya yang dipengaruhi oleh jumlah produksi. Nah, tapi kalau untuk biaya tetap ini biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi. Oke, betul. Tepuk tangan dulu buat Mbak. Jangan lupa ya, kita ada prosentase untuk keaktifan. Sehingga nanti PJ-nya siapa nih PJ-nya? 5. Nanti dicatat ya bagi yang aktif. Baik itu dalam diskusi, tanya jawab dan lain-lain nanti dicatat per pertemuan gitu ya. Oke, karena tadi sudah ada yang ingat terkait pertemuan yang lalu, kita bahas untuk pertemuan minggu ini ya. Pertemuan minggu ini akan kita bahas tentang biaya investasi dan kriteria investasi. Nah, capaian mata kuliah hari ini ya, yang pertama ada mahasiswa mampu memahami, menghitung dan menilai kelayakan usaha dari 7 kriteria investasi, tetapi untuk yang hari ini akan kita bahas hanya akan sampai dengan poin 3, sehingga ini namanya part 1. Nanti part 2 di pertemuan yang akan datang kita lanjut dari poin 4 sampai dengan poin 7 gitu ya. Nah, di sini biaya investasi merupakan biaya awal yang dikeluarkan saat menjalankan usaha ya, dan juga tidak habis pakai, sehingga ya bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama atau beberapa waktu gitu ya. Contohnya ada gedung, tanah, mobil ya, itu tidak habis pakai gitu, ada peralatan dan seterusnya. Dari penerimaannya berarti apa kali apa? Namanya penerimaan berarti penerimaan dikali dengan diskon faktornya, sehingga di sini B dikali D. B itu adalah penerimaan, D itu adalah diskon faktor gitu ya. Nah, contoh 454 berarti dari mana ini? Dari 5.000 dikali dengan 0,909. Itu gampang ya. Jadi jangan mengingat, tetapi harapannya bisa diresapi ya. Kenapa kok diresapi? Maksudnya gimana Bu? Kayak gini, present value berarti DF dikali dengan sesuatu yang di present value kan. Apa yang di present value kan? Kalau di sini penerimaan berarti DF kali penerimaan. Kalau di sini present value biaya berarti DF kali biaya ya. Selanjutnya ada present value keuntungan, berarti apa? Berarti DF kali keuntungan, atau tinggal dikurangi saja. Misalnya penerimaan dikurangi keuntungan. Ya, penerimaan kok dikurangi keuntungan. Penerimaan dikurangi biaya gitu ya. Oke, terus di sini untuk mencari NPV-nya ya, bisa dilihat di sini NPV, jangan lupa tadi E itu apa? Penjumlahan ya, sehingga NPV kan penjumlahan ya dari keuntungan sebuah usaha. Nah, kalau di sini NPV-nya yang mana kira-kira? Ya, dapat dari mana ini? Kok 5160? Berarti penjumlahan dari semua keuntungan yang ada, dari minus 10.000 ditambah 363 ditambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua bisa persatuan ya, jadi present value biaya semuanya dijumlahkan menjadi ini kan 1379 ya. Kemudian present value penerimaan dijumlahkan 18950. Baru present value yang dijumlahkan dari penerimaan dikurangi dengan present value biaya gitu ya. Oke, sehingga ya ini 18950 dikurangi ini menjadi 5160. Nah, kalau dilihat dari sini ya, manfaat bersihnya 5160, maka kira-kira bisnisnya layak apa enggak?
Tanya. Layak. Kenapa? Karena posisi Iya betul, karena lebih dari itu ya, sehingga bisnis ini bisa dikatakan layak. Oke, untuk melihat pendalaman pemahaman kalian ya, saya minta satu orang untuk maju ke depan. Saya kira siapa? Oke, yuk Mas Imam, maju Mas. Mas. Coba saya tanya Mas ya. Ini ya ada di sini DF 10% ya. Pada tahun keempat adalah 0,683. Ini dapatnya dari mana Mas? Dituliskan rumusnya. Sama dengan 1/1 kali tahun Ya, terus sama dengan 1/1 0,1 kali 4 sama dengan 0,683. Oke, coba Mas dijelasin ke teman-temannya Mas. Ya ini untuk mencari DF di tahun keempat, ini caranya 1 dibagi 1 ditambah nilai I dikali tahun. Nah ini tadi DF-nya kan 10% sebenarnya. Jadi hasilnya 1/1 tambah 0,1 pangkat 4, ini hasilnya 0,683. Oke, beribu. Sampai sini paham ya? Kayak mau ditanya dulu? Kita lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut. Selanjutnya ada BC rasio. Ya, ini kriteria yang kedua, namanya BC rasio, di mana B adalah apa? Benefit, ya. C adalah cost. Jadi ada antara perbandingan benefit dan juga cost, ya. Nah, BC rasio ini ya akan berbeda dengan net present value yang tadi, di mana kalau BC rasio titik kritisnya tidak lagi 0, tetapi titik kritisnya menjadi 1. Ya. Kenapa? Karena BC rasio ini merupakan rasio. Nah, maksudnya rasio adalah perbandingan, ya. Kalau misalnya BC rasionya itu sama dengan 1, artinya B jadi kali silang. Kalau B per C 1, maka B akan sama dengan C. Kalau benefitnya ya sama dengan cost-nya, kira-kira gimana? Usahanya akan impas, ya, belum sampai untung. Maka dari situ bisa kalian ketahui kalau usaha itu mau untung, maka harus lebih dari 1, gitu ya. Oke, selanjutnya, nah dari BC rasio sendiri ada 2, ya, ada gross dan ada net. Kalau gross itu apa? Kalau net kan sudah tahu. Net itu apa tadi? Bersih. Berarti kalau gross lawannya net ya. Jadi maksudnya adalah kan dot meter ya. Nah, jadi di sini maksudnya adalah kalau gross BC ya, benefitnya atau keuntungannya itu belum dikurangi dengan cost, ya, baru berupa benefit saja, ya. Benefit di sini merupakan penerimaannya, belum dikurangi dengan cost-nya, ya. Ini berarti benefit yang sudah dikalikan dengan diskon faktor, ini kan diskon faktor, ya.
baru dibagi atau dibandingkan dengan cost-nya yang didiskon faktorkan juga, ya. Nah sama, baik itu gross BC maupun net BC, ya itu syaratnya harus lebih dari satu, ya. Nah, sampai sini ada tanya dulu? Enggak, cukup ya. Kita lanjut ke soal dulu biar pemahamannya lebih mendalam, ya. Oke. Di sini ya ada tabel seperti tadi, cuma di sini biaya, di sini manfaat, ya. Kemudian ada diskon faktor 10% sama. Kemudian ada present value biaya. Tadi present value apa? Present value biaya berarti biaya dikali diskon faktor, ya, karena present value. Kalau present value manfaat dikali diskon faktor, ya. Nah, kita coba lihat sini, ya, biaya pakai kode A, manfaat B, diskon faktor C, sehingga kalau present value biaya A dikali C, ya, ini 909 tadi dari 1000 dikali dengan 0,909. Ya, terus selanjutnya untuk gross B per C, ya, berarti itu kan tadi penjumlahan. Berarti semua present value, ya, manfaat, present value manfaat berarti yang ada di E, ya, dijumlahkan dulu. Ketemulah 18950. Ya, ini dibagi dengan semua present value biaya dijumlahkan 13.790 sehingga totalnya ada 1,374. Nah, di sini kalian jangan hanya mengerti nilainya saja 1,374, tapi apa sih maksudnya dari 1374, ya? Artinya adalah, ya, keuntungan kotor yang dihasilkan sebesar 1,374 rupiah dari 1 rupiah yang dikeluarkan, ya. Jadi ini 1374 itu di atas, biayanya itu sebenarnya ada di sini 1, cuman karena ini tidak terbaca 1, ya, karena 1,374 per 1 kan sama dengan sama, ya, sebenarnya akan seperti ini. Nah, sehingga membacanya 1 rupiah yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan kotor 1,374 rupiah, ya. Terus selanjutnya ada juga net benefit, ya. Net benefit cost ratio, ya, di mana ini ada, nah tadi kan gross, sekarang net, berarti bersihnya, ya. Berarti benefit yang diperoleh sudah dikurangi dengan cost, ya, sehingga bersih. Tetapi kalau kalian lihat di sini, ini dan ini rumusnya sama. Ya, kira-kira bedanya di mana? Bedanya ini bagian atas harus berbentuk positif, sedangkan bagian bawah negatif, ya. Kita contohkan. Nah, ini, ya. Kita contohkan di sini ada cara perhitungan net B per C, net benefit cost ratio, ya. Di sini contohnya cara menghitungnya adalah, ya, pertama manfaat bersih, kemudian diskon faktor sama, kemudian PV present value manfaat bersih diperoleh dari mana? Ya, dari A dikali dengan B. Terus, nah, sampai ke sini kita lihat, jangan lupa yang atas tadi yang nilainya apa? Positif. Yang bawah yang nilainya negatif, ya. Sehingga ini kita jumlahkan yang positif, positif dijumlahkan
160 ya ini. Kemudian yang negatif cuma satu kan, berarti ditaruh di sini. Tapi ingat kalau yang namanya rasio itu bentuknya mutlak ya, sehingga negatifnya jadi hilang ya. Jadi di sini nulisnya cuma 10.000 bukan minus 10.000. Nah ini dibagi hasilnya 1,516. Artinya apa kira-kira? Sama kalau tadi itu gross berarti Rp1 menghasilkan 1, berapa tadi ya dalam bentuk kotor. Kalau yang ini sudah bersih ya, berarti Rp1 yang dikeluarkan bisa menghasilkan keuntungan bersih sebesar 1,516 rupiah. Itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup ya, kita lanjut. Oke, di sini ada perbedaannya antara net dan gross ya. Tadi sudah kita bahas ya bahwa kalau net itu berarti bersih, belum penerimaan belum dikurangi dengan biaya. Kalau gross itu berarti kalau net itu bersih sudah dikurangi ya antara penerimaan dan biaya. Kalau gross berarti belum dikurangi gitu ya. Tapi pada dasarnya net maupun gross titik kritisnya tetap 1. Berarti kalau layak harus lebih dari 1 gitu ya. Oke, ternyata kita sudah di penghujung kelas nih. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, silakan Mbak Yuni. Aku izin bertanya, di awal tadi kan terdapat 7 kriteria biar investasi itu dikatakan layak. Iya. Dan semisal sebuah usaha itu hanya 3 kriteria saja yang layak itu, apakah usaha itu juga bisa dikatakan layak sepenuhnya? Oke ya, coba kita lihat. Di awal tadi ada sekitar 7 poin ya. Nah ini kan banyak sekali ya. Kira-kira Bu, apakah harus semuanya kita hitung, kemudian kita pastikan nilainya melebihi titik kritisnya gitu ya? Jawabannya tidak ya, tergantung dengan kira-kira mana yang mau diambil. Misalnya mau hanya NPV dan gross VC dan net VC, tidak apa-apa. Oh mau NPV dan IRR, boleh gitu ya. Ada syaratnya nggak Bu, harus berapa yang diambil, itu tidak ada syaratnya. Tetapi pada beberapa artikel atau artikel ilmiah atau penelitian ya, itu biasanya minimal itu mensyaratkan NPV ya dan juga IRR ya, yang biasanya umum ya digunakan untuk menganalisis dari sisi finansial gitu ya. Jelas Mbak hari ini? Siap, Ya, jelas ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Oke, kalau cukup kita cukupkan pertemuan hari ini karena tadi dibuka dengan doa ya, maka akan ditutup dengan doa ya. Akan dibuka dengan doa, ditutup dengan pantun ya. Jadi catat nanti ya. Oke, silakan dipimpin doa dulu. Siap gerak. Mulai perkuliahan. Doa mulai. Cukup. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Saya ingatkan kembali untuk tugas ya, bisa dicek di Siato dan juga jangan lupa untuk pengumpulan tugas ya, harus tepat waktu begitu ya. Kemudian saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Kalau ada salah-salah kata dari saya ya, itu tidak ada kesengajaan untuk hal tersebut ya. Harapan kami untuk pertemuan hari ini kita meluangkan waktu tidak hanya bermanfaat untuk kita di hari ini, tapi juga kita di masa yang akan datang, gitu ya. Harapannya di sini semuanya jadi pengusaha ya. Amin. Ya, sehingga nanti bisa menerapkan kelayakan ini pada usaha kalian sendiri, gitu ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.